Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, bagaimana nih kabarnya saat ini mengikuti perkuliahan sistem online? Tentu semuanya pasti harus tetap bersemangat ya. Nah, kali ini kami dari kelompok yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Wafuddin dan rekan-rekan saya yakni Rika Permadani Nelson, Riko Nailur Rahmah, Enggar Wulandari, dan Naila Aina Salsabila akan membahas tentang koordinasi dan rentang manajemen. Apa sih koordinasi dan rentang manajemen? Saksikan video berikut ini dengan dosen pembimbing Bapak Devi Isnaini Saibu. Selamat menyaksikan. Selanjutnya yakni pengertian koordinasi. Jadi pada kelompok kami mengambil dua pengertian, salah satunya saja, yakni menurut George Terry, koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron dan teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan suatu tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan. Selanjutnya yakni menurut Handoko, koordinasi itu apa sih? Jadi koordinasi didefinisikan oleh Handoko merupakan kebutuhan akan koordinasi tergantung pada sifatnya dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling ketergantungan atau saling bergantung kayak gitu loh. Hingga bermacam-macam satuan pelaksanaannya. Nah, selanjutnya nih kita akan membahas tentang masalah-masalah dalam koordinasi. Paul dan Jay dalam Handoko pada 2003 lalu mengungkapkan 4 tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang mempersulit tugas pengkoordinasian, yakni 1. Perbedaan dalam orientasi terhadap tujuan tertentu. Para anggota dari departemen yang berbeda mengembangkan pandangan mereka masing-masing tentang bagaimana cara mencapai kepentingan organisasi yang baik. Misalnya, bagian penjualan menganggap bahwa diversifikasi produk harus lebih diutamakan daripada kualitas produk tersebut. Nah, untuk yang kedua, yakni perbedaan dalam orientasi waktu. Apa sih perbedaan dalam orientasi waktu? Pada manajer produksi akan lebih memperhatikan masalah-masalah yang harus dipecahkan segera atau dalam periode tertentu atau dalam waktu pendek. Biasanya bagian penelitian dan pengembangan lebih terlibat dengan masalah-masalah jangka panjang. Beda dengan manajer produksi tersebut. Kemudian yang ketiga, yakni perbedaan dalam orientasi antar pribadi. Apa sih? Kegiatan produksi memerlukan komunikasi dan pembuatan keputusan yang cepat agar prosesnya lancar. Sedangkan bagian penelitian dan pengembangan mungkin dapat lebih santai dan setiap orang dapat mengemukakan pendapatnya masing-masing serta berdiskusi satu dengan yang lainnya. Oh, jadi gitu. Dan yang keempat yakni perbedaan dalam formalitas struktur. Apa sih formalitas struktur tersebut? Perbedaannya yakni setiap tipe satuan dalam organisasi yang mungkin mempunyai metode-metode dan standar yang berbeda-beda. Sehingga untuk mengevaluasi program tersebut terhadap suatu tujuan yang sama dan juga untuk balas jasa bagi karyawannya. Selanjutnya adalah tipe-tipe koordinasi. Tipe-tipe koordinasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, koordinasi vertikal dan koordinasi horizontal. Koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. Yang kedua, koordinasi horizontal. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi atau aparat yang setingkat.
Selanjutnya adalah syarat-syarat koordinasi. Syarat-syarat koordinasi ada 4. Yang pertama, sense of cooperation atau perasaan untuk bekerja sama ini harus dilihat dari sudut bagian per bagian bidang pekerjaan, bukan orang per orang. Yang kedua, rivalry. Dalam perusahaan-perusahaan besar, seiring diadakan persaingan antara bagian-bagian agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan. Yang ketiga, team spirit, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai. Yang keempat, esprit de corps, artinya bagian-bagian yang diikut sertakan atau dihargai umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat. Pendekatan-pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif. Komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan, penyebaran, dan pemrosesan informasi. Semakin besar ketidakpastian tugas yang dikoordinasi, semakin membutuhkan informasi. Pada dasarnya, koordinasi merupakan pemrosesan informasi. Dan di sini ada 3 pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif. Yang pertama adalah teknik dasar manajemen, yang kedua peningkatan potensi koordinasi, dan yang ketiga pengurangan kebutuhan koordinasi. Yang pertama, teknik-teknik dasar manajemen. Mekanisme dasar dalam melakukan pengendalian antara lain: 1. Hierarki manajemen, 2. Peraturan dan prosedur, 3. Rencana dan tujuan. Hierarki manajemen, rantai perintah, aliran informasi, dan kerja wewenang formal, hubungan tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas serta dilaksanakan dengan pengarahan yang tepat. 2. Peraturan dan prosedur. Keputusan-keputusan manajerial yang dibuat untuk menangani kejadian-kejadian rutin sehingga dapat juga menjadi peralatan yang efisien untuk koordinasi dan pengawasan rutin. 3. Rencana dan tujuan. Pengembangannya dapat digunakan untuk pengkoordinasian melalui pengarah seluruh satuan organisasi terhadap sasaran-sasaran yang sama. Ini diperlukan bila aturan dan prosedur tidak mampu lagi memproses seluruh informasi yang dibutuhkan untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan satuan-satuan organisasi. Cara yang kedua, peningkatan potensi koordinasi. Potensi koordinasi dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu 1. Secara vertikal adalah peralatan melalui mana data disalurkan melewati tingkatan-tingkatan organisasi. Komunikasi dapat terjadi di dalam atau di luar rantai perintah. Sistem informasi manajemen telah dikembangkan dalam kegiatan-kegiatan seperti pemasaran, keuangan, produksi, dan operasi-operasi internasional untuk meningkatkan informasi yang tersedia bagi perencanaan, koordinasi, dan pengawasan. Yang kedua, secara horizontal. Melalui pemotongan rantai perintah, hubungan-hubungan horizontal membiarkan informasi dipertukarkan dan keputusan dibuat pada tingkat hierarki di mana informasi yang dibutuhkan ada. Beberapa hubungan horizontal yaitu: 1. Kontak langsung antara individu-individu yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. 2. Peranan penghubung yang menangani komunikasi antar departemen sehingga mengurangi panjangnya saluran komunikasi. 3. Peranan penghubung manajerial yang mempunyai kekuasaan menyetujui perumusan anggaran oleh satuan-satuan yang diintegrasikan dan implementasinya. Ini diperlukan bila posisi pengintegrasian tidak secara efektif mengkoordinasikan tugas tertentu. Dan cara yang keempat, organisasi matriks, suatu mekanisme yang sangat baik bagi penanganan dan penyelesaian proyek-proyek yang kompleks. Dan yang terakhir, cara yang ketiga, pengurangan kebutuhan koordinasi. Terdapat 2 cara untuk mengurangi kebutuhan koordinasi, yaitu: 1. Penciptaan sumber daya tambahan. Sumber daya tambahan memberikan kelonggaran bagi satuan-satuan kerja, penambahan tenaga kerja, bahan baku atau waktu, tugas diperingan, dan masalah-masalah yang timbul berkurang. 2. Penciptaan unit-unit yang mandiri atau berdiri sendiri. Teknik ini mengurangi kebutuhan koordinasi dengan mengubah karakter satuan-satuan organisasi. Kelompok tugas yang dapat berdiri sendiri diserahi suatu tanggung jawab penuh salah satu organisasi operasi atau perusahaan.
Yang berikutnya yaitu rentang manajemen. Pengertian rentang manajemen. Rentang manajemen atau rentang kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Bawahan yang terlalu banyak kurang baik, demikian pula jumlah bawahan yang terlalu sedikit juga kurang baik. Hubungan antara rentang manajemen dan koordinasi yaitu semakin besar jumlah rentang, semakin sulit untuk mengkoordinasi kegiatan-kegiatan bawahan secara efektif. Selanjutnya, alasan penentu rentang manajemen yang tepat. Rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Terlalu melebarnya rentang berarti manajer harus mengendalikan jumlah bawahan yang besar sehingga menyebabkan tidak efisien. Sebaliknya, jika rentang terlalu sempit, dapat menyebabkan manajer tidak digunakan sepenuhnya. Ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Semakin sempit rentang manajemen, struktur organisasi akan berbentuk tol, dengan banyak tingkat pengawasan di antara manajemen puncak dan tingkat paling rendah. Sedangkan rentang manajemen yang melebar akan menghasilkan struktur yang berbentuk flat, yang berarti tingkat manajemen semakin sedikit dan mempengaruhi efektivitas manajer di semua tingkatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi rentang manajemen, yang pertama, kesamaan fungsi-fungsi. Semakin sejenis fungsi-fungsi yang dilaksanakan oleh kelompok kerja, rentangan semakin melebar. Yang kedua, kedekatan geografis. Semakin dekat kelompok kerja, maka rentangan semakin melebar. Yang ketiga, tingkat pengawasan langsung dibutuhkan. Semakin sedikit pengawasan langsung dibutuhkan, maka rentangan semakin melebar. Yang keempat, tingkat koordinasi pengawasan. Semakin berkurang koordinasi yang dibutuhkan, maka rentangan semakin melebar. Yang kelima, perencanaan dibutuhkan manajer. Semakin sedikit perencanaan yang dibutuhkan, maka rentangan semakin melebar. Yang terakhir, bantuan organisasional tersedia bagi pengawas. Bantuan yang diterima pengawas dalam fungsi-fungsi seperti penarikan, latihan, dan pengawasan mutu. Semakin banyak bantuan organisasional, maka rentangan semakin melebar. Ayo, udah pada mengerti belum? Tentang materi koordinasi dan rentang manajemen yang telah kami sampaikan. Masih bingung? Atau masih ingin bertanya? Silakan komen di bawah ini, di bawah ini. Terus tetap jaga kesehatan, stay di rumah. Indonesia hebat lawan corona. Kuliah online. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.